Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua kali ini, gua akan membahas tentang kasus pembunuhan yang menimpa seorang wanita. Naasnya, pelaku pembunuhan ini adalah kakak kandungnya sendiri. Dan pembunuhan ini merupakan salah satu kasus honor killing atau pembunuhan yang dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga. Dan ini terjadi pertama kalinya sejak Indonesia modern. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh korban yang membuat kakaknya sampai tega melakukan pembunuhan itu? Bagaimana selengkapnya? Yuk mari kita simak videonya. Kasus yang akan gua bahas ini berasal dari kota Bantaeng, Sulawesi Selatan yang menimpa seorang gadis berusia 16 tahun bernama Rosmini. Dia anak kelima dari 6 bersaudara. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang membuat sekolah-sekolah diliburkan termasuk di mana Rosmini ini bersekolah. Namun guys, belakangan ini kesehatan Rosmini menurun, dia sering muntah-muntah hingga pingsan. Pihak keluarga pun merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Rosmini pada saat itu. Rosmini yang memiliki kepribadian baik dan santun sangat diperhatikan oleh setiap anggota keluarganya. Karena melihat kesehatan Rosmini belakangan ini sering sakit, pihak keluarga membawanya ke orang pintar atau dukun. Pihak keluarga menduga jika Rosmini sakit akibat diguna-guna atau disantet, dan dugaan itu diperkuat setelah berkonsultasi dengan orang pintar. Gambarannya yang melakukan guna-guna tersebut adalah seorang pria yang masih memiliki hubungan saudara. Setelah menduga-duga, pihak keluarga pun menyimpulkan jika pria tersebut adalah Usman. Usman berusia 45 tahun yang masih saudara sepupu dengan Rosmini. Diketahui Usman sangat dekat dengan Rosmini dan tersiar kabar jika mereka memiliki hubungan asmara. Usman pun lambat laun mendengar jika Rosmini sedang sakit dan dia merasa khawatir dengan kesehatan Rosmini. Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, Usman memutuskan untuk menjenguk Rosmini di rumahnya. Setibanya Usman di rumah Rosmini, kalian bisa bayangkan guys bagaimana tanggapan keluarga jika orang yang dicurigai telah melakukan santet kepada Rosmini tiba-tiba muncul datang ke rumah, yang pada saat itu pihak keluarga pun menyambut dengan rasa yang penuh emosi. Usman pun langsung disidang dan diinterogasi oleh pihak keluarga Rosmini. Pihak keluarga langsung menuduh dan meminta Usman untuk mengakui jika dialah yang melakukan dan mengirim santet kepada Rosmini. Usman pun yang mendapatkan tuduhan tanpa bukti langsung membantah dan menolak praduga dari keluarga jika dia telah mengirimkan santet. Hingga yang pada awalnya Usman ingin menjenguk Rosmini, terjadilah perdebatan antara Usman dengan pihak keluarga. Semakin lama perdebatan itu semakin panas, yang membuat kondisi pihak keluarga semakin marah. Yang pada akhirnya Rosmini mencoba untuk meluruskan dan menjelaskan akar permasalahan yang terjadi. Rosmini mengatakan jika sakit yang dideritanya bukan karena santet yang dikirimkan oleh Usman, melainkan karena dia sedang hamil. Pihak keluarga sontak terkejut mendengar pengakuan Rosmini, dan pihak keluarga pun mendesak Rosmini untuk mengatakan pria mana yang telah menghamilinya. Dalam kondisi terdesak, Rosmini pun akhirnya mengakui jika selama ini dia memiliki hubungan asmara dengan Usman dan telah melakukan kencan bersama dengan Usman yang membuatnya hingga hamil. Pihak keluarga pun mengetahui jika Usman telah menikah, lalu dia pun menghamili Rosmini, membuat emosi mereka semakin meledak-ledak dan mereka pun memaksa Usman untuk menikahi Rosmini. Kondisi yang semakin memanas, Usman pun membela diri dengan menyangkal telah menghamili Rosmini. Pengakuan Usman membuat kakak Rosmini yang bernama Rahman dan Supriyanto semakin emosi. Lalu mereka pun berdua langsung memukuli Usman bersama-sama. Karena mendapatkan penolakan dari Usman, Darwis sebagai kepala keluarga yang merupakan ayah dari Rosmini langsung mengambil sebuah parang dan menyabetkannya yang mengenai telinga Usman. Namun guys, Usman masih berhasil melarikan diri. Walaupun Rahman dan Supriyanto berusaha mengejarnya, namun mereka tidak berhasil menangkap Usman.
Karena tidak berhasil menangkap Usman, Rahman yang sedang memegang parang melampiaskan amarahnya kepada seorang pemuda yang sedang mengendarai motor yang bernama Enal dengan menyabatkan parang yang mengenai jari dan kepala Enal. Enal pun langsung memacu motornya untuk menghindari kemarahan dari Rahman. Dan dalam posisi kalut, bingung memikirkan nasib adiknya, Rahman dan Supriyanto mencegat beberapa pemuda yang dia temui, antara lain Irfandi. Dia memaksa untuk menikahi Rosmini dan dipaksa untuk ikut masuk ke dalam rumah. Irfandi sempat menolak namun tetap dipaksa masuk ke dalam rumahnya. Irfandi pun disandra masuk ke dalam rumah oleh keluarga Rosmini. Lalu Rahman memanggil dan mengumpulkan seluruh keluarga untuk berkumpul di dalam kamar di bagian belakang rumah. Saat semua keluarga sudah berkumpul, Rahman bertanya kepada Darwis ayahnya, apakah ikhlas jika Rosmini harus dibunuh karena telah membuat malu nama keluarga. Dan sang ayah pun menjawab ikhlas. Lalu Rahman mempersiapkan untuk melakukan eksekusi mati kepada Rosmini adiknya. Rosmini yang sudah mengetahui jika hari itu dia akan dibunuh, terlihat pasrah dan menuruti perintah Rahman untuk berbaring di atas lantai rumahnya. Dan Rahman pun menyuruh seluruh anggota keluarganya termasuk Irfandi agar naik dan duduk di atas tempat tidur. Rahman yang memegang parang sedangkan Supriyanto memegang sebuah balok. Rahman memerintahkan seluruh keluarga untuk menutup matanya dan membaca selawat. Dan guys, disitulah mereka berdua menghabisi Rosmini dengan cara memukulnya dengan balok lalu menggorok leher Rosmini. Dan ini terjadi pada siang hari pada pukul jam 1 siang. Pada saat kejadian ini ada tetangga yang mendengar suara keributan dari dalam rumah dan mencoba untuk mengecek. Terdengarlah suara rintian kesakitan dari Rosmini. Gak lama dari situ guys, mengalirlah darah dari sela-sela kayu rumah panggung tersebut. Lalu tetangga tersebut segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Setibanya polisi di rumah itu, Rahman dan Supriyanto yang mengetahui polisi akan masuk ke rumah mereka berdua mengancam akan melakukan perlawanan. Pihak polisi pada saat itu menanggapinya dengan tenang dan mencoba untuk berkomunikasi agar mereka mau menyerahkan diri. Setelah beberapa jam melakukan negosiasi, namun pihak keluarga bersikeras tidak mau menyerahkan diri dan tetap bertahan di dalam rumah. Yang pada akhirnya pada pukul jam 4 sore, Kapolres memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan penangkapan secara paksa. Para anggota yang sudah mendapatkan perintah tersebut segera bergerak untuk melakukan penangkapan. Pihak kepolisian melemparkan gas air mata ke dalam rumah yang membuat seisi rumah menjadi panik karena rasa pedih di mata dari asap yang ditimbulkan dari gas air mata tersebut. Sehingga salah satu dari mereka sempat keluar masuk ke dalam untuk mengambil nafas. Dan terlihat ada sebuah badik terselip di pinggangnya. Namun guys, berhasil direbut oleh pihak kepolisian. Yang pada akhirnya pada pukul jam 6 sore, seluruh keluarga Rosmini yang berada di dalam rumah berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Setelah polisi berhasil menangkap seluruh keluarganya, polisi pun melakukan olah TKP. Dan di dalam rumah tersebut guys, polisi menemukan balok, parang yang digunakan untuk membunuh Rosmini. Polisi pun menemukan jasad Rosmini yang bersimbah darah dengan luka gorokan di leher, serta sebuah baskom yang digunakan untuk menampung darahnya Rosmini. Dan guys, di dalam interogasi pihak kepolisian, motif mereka melakukan pembunuhan karena siri. Siri merupakan bahasa Bugis Makassar yang artinya di mana suatu keluarga sedang ditimpa rasa malu dan terhina di mata masyarakat karena perilaku yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Menurut adat istiadat Bugis, mereka rela mengorbankan nyawanya jika mereka merasa dipermalukan. Dan itulah yang dilakukan oleh keluarga Rosmini. Mereka memilih untuk membunuh Rosmini karena mereka merasa malu Rosmini telah hamil oleh Usman yang merupakan saudara sepupunya. Setelah dilakukan penyelidikan dari seluruh anggota keluarga Rosmini yang diperiksa oleh pihak kepolisian, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu Rahman dan Supriyanto.
Walaupun anggota keluarga lainnya tidak ditahan, tetapi polisi mewajibkan mereka untuk melakukan tes kejiwaan. Dan hasil dari tes kejiwaan tersebut menunjukkan mereka dalam kondisi sadar dan tidak terganggu kejiwaannya. Sehingga pada saat melakukan pembunuhan tersebut, mereka sadar merelakan Rosmini untuk dibunuh. Pada tanggal 27 Agustus 2020, kasus kematian Rosmini mulai disidangkan. Karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami virus COVID-19, sehingga persidangan dilakukan secara virtual telekonferensi. Dan pelaku pun terjerat beberapa pasal, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pembunuhan Berencana. Namun untuk vonis yang diterima oleh pelaku belum ada informasi mengenai itu. Gua harap apapun alasannya, para pelaku mendapatkan hukuman yang berat atas perbuatannya. Oke guys, itulah video gua kali ini. Intisari dari kisah ini, setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki adat dan istiadat masing-masing. Namun jika itu melanggar aturan agama dan hukum negara, sudah selayaknya untuk ditinggalkan. Terlebih manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya salah. Jika memang masih bisa dimaafkan, sebaiknya untuk dimaafkan. Untuk apa menanggung rasa malu dengan cara membunuh, yang pada akhirnya melakukan dosa besar, dan itu akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Oke guys, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?